Balik lagi bersama videoku. Di video kali ini kakak akan membahas terkait info penting bagi kakak dan menurut kakak yang perlu kakak sampaikan kepada teman-teman semuanya, yaitu terkait kampus di bawah naungan Kementerian Perhubungan yang membuka jalur pola pembibitan yang banyak banget orang belum tahu. Oke, sebelum kakak bahas ke video kali ini, alangkah baiknya teman-teman like, comment, share juga, dan jangan lupa subscribe. Kalau kalian sudah subscribe, kakak doakan kalian dilancarkan dan dimudahkan untuk masuk ke sekolah tinggi yang kalian inginkan. Teman-teman udah nggak asing dong ya dengan yang namanya kampus STT di Bali atau yang biasa disebut dengan BP2TD Bali. Pasti kalian berpikir, ya tahu kak, itu adalah sekolah yang masih satu naungan dengan STTD atau anaknya STTD. Pasti seperti itu kan? Iya, kurang lebih benar teman-teman. Ini akan kakak sampaikan kepada teman-teman semuanya. Dulu memang masih bergabung dengan STTD, namun sekarang sudah mandiri. Jadi sudah misah dari STTD, tapi tetap masih satu naungan Kementerian Perhubungan, yaitu tentang transportasi darat. Ya, sekarang berganti nama menjadi Poltrada Bali, teman-teman. Apa sih itu Poltrada Bali? Poltrada Bali adalah Politeknik Transportasi Darat Bali, teman-teman. Masih di bawah naungan Kementerian Perhubungan juga kok. Lalu info menariknya apa? Iya, info menariknya di sini adalah karena masih banyak banget orang yang belum tahu keberadaan Poltrada Bali, yang dimana lulusannya itu akan menjadi PNS juga, teman-teman. Di tahun ini mereka membuka jalur itu. Di tahun ini mereka membuka 3 prodi, teman-teman. Masing-masing prodi memiliki satu kelas, dimana dalam satu kelas tersebut ada 27 taruna pola pembibitan. Dikali 3 menjadi 70-an. Jadi satu angkatan mereka hanya menerima 70-an taruna-taruni, teman-teman. Ya, karena banyak yang belum tahu tentang sekolah ini, maka peluang kalian semakin besar untuk mengikuti tes di sekolah tersebut. Kalau kalian udah siap dengan video kakak, kita coba simak tayangan berikut ini, teman-teman. Ya, halo teman-teman, balik lagi. Jadi di sini udah ada paparan atau informasi terkait Politeknik Transportasi Darat Bali, Kementerian Perhubungan, Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Lokasi kampusnya tersendiri itu ada 2, teman-teman. Yang pertama ada kampus 1 di daerah Tabanan, Jalan Cempaka Putih, Desa Samsam, Kerambitan, Tambanan, Bali. Kampus keduanya itu ada di Gianyar, Jalan Batuyang nomor 109, Batu Bulan, Sukawati, Gianyar, Bali. Nah, setahu kakak itu kampusnya berada di sini untuk yang taruna, teman-teman. Di kampus 2, setahu kakak ya. Tapi misalkan salah, mohon dikoreksi dan dimaafkan pastinya. Pada tahun 1988, Diklat Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) diselenggarakan pertama kalinya oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Lalu di tahun 2002, Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Barat BP2TD Bali. Dan pada tahun 2016 menyelenggarakan program studi Diploma 2 Pengujian Berkendaraan Bermotor. 2008 izin Menristek Diktik pembukaan program studi Politeknik Transportasi Darat Bali. Nah, di sini sudah mulai pembentukan Poltrada Bali, teman-teman, di tahun 2018. Dan di 2019 organisasi dan tata kerja Politeknik Transportasi Darat Bali. Jadi di sini sudah kukuh, sudah resmi menjadi Poltrada Bali, teman-teman. Kita lanjut lagi. Di sini ada visi dan misinya. Visinya itu mewujudkan perguruan tinggi yang profesional di bidang transportasi darat tahun 2029. Misinya adalah menuju lembaga pendidikan pelatihan profesional di bidang transportasi darat. Dan selanjutnya, teman-teman, kalian bisa baca sendiri, kalian bisa skip video ini dan kalian baca ya, karena kakak akan membahas ke intinya dan poinnya aja, teman-teman. Mereka membuka 3 program studi, teman-teman, atau 3 prodi. Oke, prodi yang pertama ada D3 Manajemen Logistik. Kalian harus ingat di sini ada D3 Manajemen Logistik ya. Di D3 Manajemen Logistik ini menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang manajemen logistik
yang mempelajari tentang supply chain management, warehousing, safety, and instalasi logistik. Profil lulusannya akan didedikasikan untuk perencanaan rute dan keselamatan angkutan logistik, keselamatan pergudangan. Syaratnya adalah SMU, MA, jurusan IPA dan jurusan IPS bisa masuk ke dalam D3 Manajemen Logistik. Paket C SMA IPA IPS, SMK Teknik Industri, SMK Akuntansi, dan SMK Keuangan, bla 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 bla. Itu banyak banget teman-teman. Jadi kalian bisa lihat sendiri ada apa aja yang bisa di sini. Di sini mereka mempunyai kompetensi lulusan mampu menangani pekerjaan dan permasalahan distribusi, transportasi, warehousing, kargo, dan shipping. Inventory. Oke, yang kedua adalah di sini mampu menangani pekerjaan dan permasalahan administrasi, klaim angkutan barang, prosedur dan ketentuan perpajakan, teman-teman. Dan masih banyak lagi. Yang ketiga, menentukan cara ekspor, barter, konsinyasi, dan lainnya. 4. Identifikasi dan klasifikasi barang untuk nilai bea cukai. Teman-teman. Untuk mengetahui larangan batasan eksim. Yang selanjutnya, menentukan dan melaksanakan dan mengevaluasi jasa angkutan. Yang terakhir, memilih dan melaksanakan jasa asuransi serta pengurusannya. Jadi luar biasa banget untuk kompetensi lulusan Poltrada Bali ini. Walaupun ini tahun yang baru, tahun pertama mereka buka pendidikan dengan D3 Manajemen Logistik, tapi kakak yakin lulusannya mampu bersaing dan yang pasti kalian akan menjadi PNS nantinya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang Prodi D3 Manajemen Transportasi Jalan atau D3 MTJ. Di sini menyelenggarakan pendidikan vokasi juga. Profil lulusannya menjadi analisis manajemen rekayasa lalu lintas, penyusun dokumen, analisis dampak lalu lintas Andalalin, dan lainnya. Syarat. Di sini bisa SMA, MA. Di sini hanya jurusan IPA yang boleh, paket C IPA yang boleh, SMK Teknologi, Properti, Geometrika, Geofisika, SMK Ketenagalistrikan, dan lain-lain. Kalian bisa baca sendiri. Dan kompetensinya masih sama, teman-teman. Di sini kompetensinya mampu menangani pekerjaan dan permasalahan dalam sejalan. Kalian bisa baca sendiri juga ya, teman-teman ya. Lalu kita lanjut lagi ke D3 Teknologi Otomotif, teman-teman. Nah, D3 Teknologi Otomotif ini menyelenggarakan pendidikan vokasi juga di bidang otomotif, pengendaraan, pengujian bermotor. Profil lulusannya menjadi teknis otomotif, kekasaan penguji kendaraan bermotor. Syaratnya harus SMA IPA, paket C IPA, SMK Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika. Untuk kompetensi kelulusannya mampu memeriksa dan menguji komponen bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tampelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis layak jalan. Yang ketiga, mampu mengajarkan dan pelajaran teori praktek pengujian kendaraan bermotor pastinya. Selanjutnya kalian bisa baca dan skip video ini untuk lebih jelas ya, teman-teman. Nah, di sini kakak akan membahas terkait fasilitas apa aja yang ada di Poltrada Bali, teman-teman. Ya, sudah jelas di sini pasti ada lab CBT. Lab CBT ini seperti lab komputer yang isinya tentang informasi-informasi terkait Poltrada Bali dan jurusannya masing-masing yang pasti. Di sini juga ada perpustakaan. Di sini juga ada lab komputer khusus. Kakak belum tahu juga dipakainya untuk apa. Lalu ada kelas di mana di sini tempatnya mengajar. Workshop juga ada di sini. Di sini ada workshop lagi yang berbeda-beda. Oh, ini benar-benar mesin banget ya. Jadi di Poltrada Bali itu terkait tekniknya banget gitu loh. Jadi bagus banget buat kalian yang jurusan teknik nih untuk belajar
dan mengasah kemampuan kalian di kampus ini. Ada simulator motor juga nih. Wah, di sini ada motornya juga. Ini motor apa nih kayaknya? Supra X nih kayaknya nih. Ini unik nih. Dan di sini ada simulator mobil juga. Wow, luar biasa. Ada workshopnya juga. Ada kliniknya juga, teman-teman. Di sini ada tempat gymnya juga atau fitness centernya. Di sini ada lapangan olahraga yang sudah disediakan oleh kampus. Di sini ada beberapa aktivitas seperti pemadaman, praktek. Di sini ada pengujian juga, ada drum bandnya juga atau marching bandnya juga, teman-teman. Jadi kalau kalian sekolah di sana, kalian akan memiliki namanya marching band atau drum band, teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih? Misalkan kalian mau mendaftar itu, kriterianya apa aja yang perlu kalian siapkan pastinya? Ya, kriterianya masih sama seperti sekolah kedinasan lainnya. Kalian harus berwarga negara Indonesia, maksimal umur 23 tahun dan minimal 16 tahun. Persyaratan nilainya bukan hasil pembulatan, dan di sini banyak banget persyaratan-persyaratan yang bisa kalian lihat. Jadi jangan ragu untuk masuk Poltrada Bali. Ini adalah kesempatan besar untuk kalian mengemban ilmu di sana dan lulusannya menjadi PNS loh. Dan kakak ingatkan lagi, lulusannya menjadi PNS. Total yang diterima dari 3 jurusan adalah 70-an, dengan satu kelasnya itu 27 seingat kakak. Jadi buat teman-teman semuanya, gak perlu ragu lagi. Perlu kakak sampaikan di sini, kalian memang perlu memiliki sekolah-sekolah yang terbaik. Tetapi kalian harus ingat juga, ini adalah salah satu sekolah terbaik juga di transportasi darat. Dan nantinya kalian bisa menjadi PNS yang pasti. Silahkan kalian mendaftar dan jangan ragu, yang pasti di Bali kan enak tuh, kalian bisa jalan-jalan juga nanti misalkan IB atau pesiar. Jadi tunggu apa lagi? So, ini kesempatan kalian yang perlu kakak sampaikan dan perlu kakak informasikan kepada kalian. Itu aja yang bisa kakak sampaikan. Sekarang langsung saya masukkan 2 aja lah. Kalau saya masukkan 2. Kenapa? Saya nanti kalau ada yang sakit, jadi tidak saya masukkan langsung. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga. Kalau sudah subscribe, kakak doakan kalian dilancarkan dan dimudahkan untuk masuk sekolah tinggi yang kalian inginkan. Baik, itu aja. Terima kasih. See you next time.